lagi bersama saya, Bu Guru Tatin. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Di mana statistika itu banyak sekali yang akan dibahas. Maka untuk part 1 ini kita akan bahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, sebelum ke penyajian data, kita mengenal dulu istilah-istilah dalam statistika. Ada yang namanya statistik dan statistika. Kalau statistika itu adalah ilmu yang pengetahuan yang membahas tentang metode, cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik sendiri adalah kumpulan datanya, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Jadi kalau statistika ilmunya, kalau statistik itu kumpulan datanya. Nah, selain statistika, dalam statistik dan statistika itu ada yang dinamakan dengan populasi. Populasi itu keseluruhan subjek penelitian. Nah, lawan dari populasi itu adalah sampel. Kalau sampel bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi misalkan kita ingin meneliti tentang tinggi badan siswa SMP. Nah, maka siswa SMP-nya sendiri itu sebagai populasi. Tapi misalkan ketika kita mengambil sampel beberapa SMP, maka itu sebagai sampelnya. Nah, lalu di sini ada data dan dantum. Kalau dantum itu informasi yang didapat dari pengamatan terhadap objek berupa angka atau bilangan. Kalau data sendiri adalah kumpulan dari dantum. Nah, data sendiri dibagi dua, ada data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit, itu data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah, sedangkan data kontinu diperoleh dari hasil pengukuran. Misal seperti ini. Untuk yang data diskrit, misalkan banyaknya siswa kelas 1 SMP, kita harus menghitung satu-satu banyaknya siswa, maka itu dinamakan dengan data diskrit. Tapi kalau data kontinu, misalkan kita ingin mengukur panjang meja, harus ada alat untuk mengukurnya, maka itu masuk ke data kontinu. Jadi ada data diskrit dan data kontinu. Kalau data kontinu biasanya memerlukan alat, misalkan berat dari gula pasir misalkan, nah itu masuk ke data kontinu. Nah, jadi adik-adik dalam statistika ada yang namanya statistik dan statistika, beda itu. Lalu ada populasi dan sampel data, dan ada data diskrit dan data kontinu. Kita ke penyajian datanya dalam statistika ini. Misal ada seorang yang bertanya, setelah lulus SMK, kamu mau apa? Nah, lalu ada yang menjawab, saya mau kuliah. Nah, misalkan dia menanya lagi ke orang yang lain, setelah lulus SMK, kamu mau apa? Nah, misalkan ada yang jawab, oh saya mau kerja saja. Nah, di sini ada beberapa banyak jawaban ketika ditanya lulus SMK. Ada mungkin yang menjawab setelah lulus SMK, ada yang mau berwirausaha, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang kursus, atau bahkan mungkin ada yang menikah. Nah, dari hasil survei terhadap orang-orang itu, misalkan dalam satu kelas yang berjumlah 40 orang ditanya cita-cita lulus setelah SMK mau apa, mungkin akan terdapat data seperti ini. Misalkan ini yang wirausaha ada 7, kuliah 10, bekerja 14, kursus 6, nikah 3, maka jumlah siswanya 40. Nah, inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi, di mana di sini ada labelnya, lalu ada banyaknya orangnya, yang biasanya disebut dengan frekuensinya. Nah, tabel frekuensi ini selain bentuknya seperti ini, bisa juga ke pinggir bentuknya seperti ini. Jadi labelnya ada di sini, lalu frekuensinya ada di bawahnya. Ini pun sama, dinamakan dengan tabel frekuensi, di mana ada label atau ada judulnya dan ada frekuensi atau banyaknya orangnya. Nah, dari cita-cita lulusan ini misalkan saya ingin membuat diagram batangnya. Ini tabelnya, maka diagram batangnya akan berbentuk seperti ini. Jadi sini labelnya wirausaha, kuliah, bekerja, kursus, menikah. Nah, ini wirausaha ada 7 orang, maka di sini panjang dari diagramnya 7. Kuliah ada 10, panjangnya 10. Bekerja ada 14, panjangnya 14. Lalu kursus ada 6, panjangnya 6, menikah panjangnya 3. Nah, dari sini kita
tidak usah melihat angkanya, kita bisa ketahuan berapa banyak yang lulusan yang ingin bekerja. Berarti di sini ada 14, atau paling banyak lulusan itu mau apa? Mau bekerja ini karena ini paling tinggi. Yang paling sedikit apa? Menikah, karena ini paling rendah. Nah, itu jadi dari diagram batang ini akan memudahkan untuk membaca suatu data. Ini contoh dari diagram batang. Nah, dalam diagram batang ada juga diagram lingkaran. Dari tabel frekuensi ini kita bisa buat diagram lingkaran, tetapi harus ada perhitungannya dulu. Nah, perhitungannya misalkan seperti ini. Yang wirausaha itu ada 7 frekuensinya, berarti 7 per jumlahnya 40 kali 100%. Atau 7 kali 100 bagi 40, jadinya 17,5. Yang bekerja, ini ada 14, berarti 14 per 40 kali 100, atau 14 kali 100 bagi 40, jadinya 35. Yang menikah, ini ada 3, berarti 3 per 40 kali 100%, jadi 7,5. Yang kuliah, ini ada 10 per 40 kali 100, dan yang kursus ada 6 per 40 kali 100, atau ini 6 kali 100 bagi 40, jadi 15. Nah, dari sini kita bisa buat diagramnya seperti ini. Jadi di sini yang paling banyak bekerja, luas diagramnya lebih luas. Yang paling sedikit itu menikah 7,5, maka lebih kecil. Dan yang ini kuliah ada 1/4 ya. Jadi ini biasanya ada tanda siku-siku di sini. Nah, ini diagram lingkaran. Kalau tadi diagram batang bentuknya seperti persegi panjang, diagram lingkaran bulat. Nah, ada lagi yang namanya diagram garis. Biasanya ini untuk melihat data yang kontinu. Misalkan di sini tahun 2020 ada 180 jiwa dalam suatu negara, 2021 ada 200, lalu 2022 ada 230, 2023 ada 300, dan 2024 ada 340. Nah, maka inilah diagram garisnya. Dilihat di sini 2020 ini titik, 180, 2021 200, 2022 di sini 230, sampai 2024 di sini ada 340. Maka di sini bisa kelihatan ada kenaikan kah atau ada penurunan dari jumlah penduduk. Kenaikannya tertinggi ada di mana? Nah, bisa kelihatan dari diagram garis ini. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya piktogram. Nah, piktogram ini adalah atau dinamakan dengan diagram gambar. Jadi kita menyajikan data dalam bentuk gambar seperti ini contohnya. Misalkan ini data showroom motor. Nah, di mana di sini satu motor itu melambangkan 10. Jadi ketika misalkan di sini ada 9 motor, itu berarti artinya ada 90 motor yang terjual. Nah, misalkan di sini ada 11 motor, berarti 110 motor yang terjual. Jadi satu motornya biasanya melambangkan untuk berapa data, nanti maka banyaknya gambarnya sesuai dengan banyaknya yang terjual. Nah, tetapi di sini ada kelemahannya. Kelemahannya misalkan kalau motor yang terjualnya ada 93. Nah, itu bingung untuk membuat motornya seperti apa. Nah, makanya biasanya diagram piktogram ini jarang digunakan. Biasanya yang digunakan itu adalah diagram batang atau diagram garis untuk melambang, untuk menyajikan data dalam bentuk diagramnya. Oke, adik-adik, maka itu tentang penyajian data. Jadi tadi dari tabel frekuensi itu bisa dibuat diagram batang, diagram lingkaran, lalu bisa juga buat diagram garis, dan bisa dibuat piktogram untuk menyajikan data sehingga lebih mudah untuk dibaca tanpa orang harus memikirkan dulu seperti apanya, bisa langsung mudah untuk dibaca. Oke, anak-anak, itu tentang penyajian data. Satu quote dari saya bahwa sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Nah, sehingga kalau kalian ingin sukses, mulailah merubah diri kalian, bukan menjadi orang yang malas, tetapi menjadi orang yang rajin. Sampai ketemu lagi di channel saya, Bu Guru